Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kebetulan nih lagi-lagi awak media makin eksis nih mewawancarai langsung politisi dari Demokrat yang juga tokoh ya di Bengalon dan juga latar belakang seorang pengusaha swasta yang sukses di Bengalon, yaitu Bang Bujal. Namun belakangan ini Bang Bujal baru saja turun langsung ya mengatasi permasalahan, mungkin lebih jelasnya bisa beliau jelaskan ya, permasalahan apa kemarin yang terjadi ini, Bang? Ya, bisa dijelaskan kronologinya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan. Nah, ini permasalahan yang kemarin itu permasalahan kebun Ya. masyarakat yang ada di Desa Muara Bengalon. Kita sudah berapa kali mediasi di Kapolsek, sudah 2 kali mediasi di Kapolsek, dan di Desa Muara Bengalon juga 1 kali. Kebetulan kebun itu memang terlihat bukan kebun PT Kin perusahaan gitu. Kalau PT Kin otomatis tidak ada tanaman-tanaman lain. Di situ ada tanaman aren, tanaman kelapa, kayu jati, lengkap apa segala macam di situ. Kita permasalahan awal itu pondok itu dibongkar oleh pihak PT Kin. Dibongkar, kita bikin lagi, dibongkar, bikin lagi, dibongkar, bikin lagi, dibongkar. Ini yang ke-4 kalinya dibongkar pondok itu. Namun pihak PT Kin belum ada niat baiknya untuk mengganti rugi tanam tumbuh yang ada di lahan itu. Memang kemarin dia mengakuin dia yang menanam, tapi di situ banyak sekali yang tahu, saksinya masyarakat di situ, tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa juga pada tahu, RT, dusun, kepala desa yang baru ini juga. Kebetulan juga itu kan berbatasan dengan kepala desa, mantan kepala desa Baras kan, yang periode yang kemarin. Bang, itu sampai sempat melakukan aksi unjuk rasa juga dengan turun mortal, pernah dilakukan semua itu, Bang ya? Sudah kita lakukan semua, dibantu juga. Kebetulan saya di Beledika juga penasehat Beledika, kita turun juga Beledika Senyata. Bang Herli juga pernah ke lapangan untuk memperkelar itu. Sempat juga kita panen kan, mereka juga itu panennya itu ngaul. Iya. Sebenarnya buah itu belum waktunya dipanen, masih muda gitu kan. Kelapa-kelapa itu yang kecil-kecil juga diambilin semua. Oh, jadi turunkan dari pohonnya. Hasil pertanian masyarakat pun diambil oleh pihak perusahaan terkadang, Bang ya? Diambil ya. Terakhir dari mediasi kemarin apa nih, titik temunya ada tidak, Bang? Sudah? Belum ada titik temu sih. Mediasi kemarin itu kita pihak petani ini kan, saya juga kemarin kan sudah mediasi bagaimana untuk kelanjutan pembayaran itu kan, sampai sekarang juga belum ada kan gitu. Malah mereka kita bikin pondok dihancurin, kalau nggak ada kita dipanen, walaupun buahnya kecil-kecil itu tetap juga mereka panen. Sawit itu ya? Sawit ya. Alasan perusahaan apa sih belum nggak bersikeras tidak mau membayar ganti rugi tanam tumbuh itu, Bang? Alasan mereka dia yang menanam gitu. Tetap bersikeras ya. Nah, sejauh mana nih, Bang, kalau tidak ada titik temu, apalagi upaya yang akan dilakukan Abang mewakili yang terkait lah ya? Untuk ini kita masih negosiasi lah, bagaimana caranya. Saya minta ada niat baik lah di pihak perusahaan kan, untuk mengganti rugi masalah tanam tumbuhnya itu. Artinya dengan dibangunnya tadi yang bongkar itu apa tadi, Bang? Itu kayak semacam apa itu? Pondok untuk mengawasi aktivitas mereka atau bagaimana fungsinya? Ya, untuk fungsinya itu kan untuk menjaga buah itu kan, supaya mereka tidak mengambil lagi lah, memanen sawit itu kan gitu. Soalnya kenapa dari awal pembebasan kemarin penanaman mereka tidak ada menggugat bahwa itu tanaman PT Kin. Kenapa sampai sekarang sudah kita panen
buah itu sudah 10 tahunan lebih, baru mereka mengakui bahwa itu tanaman petekin. Kalau lahannya sendiri itu Bang, itu gimana itu ceritanya lahannya? Kalau lahannya itu lahannya mantan camat. Ya, ya. Ada juga tokoh ya kan kayak Haji Dendi, Asliansa di Ya. situ. Yang berdua ini sudah meninggal. Ya. Yang ada itu cuma mantan camat, Pak Musan. Ya, Kita juga sudah nyampe ke rumahnya Pak Musan. ya. Kata Pak Musan, saya tidak pernah menjual tanam tumbuh, saya hanya menjual tanah. Nah, kalau memang petekin tak mau bayarin, itu Ya. saya siap juga. Hmm. Ibaratnya menggantikan uang yang dikasihkan sama saya kemarin, ya kan gitu. Karena selama ini juga plasmanya itu nggak jelas, Ya, ya. perjanjian plasmanya itu. Saya juga menekan petekin kemarin juga. Kalau memang petekin nggak mau membayar tanam tumbuh ini, saya juga siap membayarin dengan harga yang dibeli sama masyarakat yang kemarin, ya kan gitu. Tapi sampai sekarang pihak petekin belum ada niat baiknya untuk membayar itu. Kita juga mau menggantikan uang itu juga, mereka juga belum terima, ya kan gitu. Kita lihat perkembangan nantinya yang terus diperjuangkan oleh Bang Bujal ya, hingga menemukan titik temu yang baik oleh kedua belah pihak. Ikuti terus perkembangan pelaporan Makin Eksis. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun boleh, depan situ pun boleh kalau nggak mau jauh. Itu aja. Depan situ aja. Kumpulan dulu. Ya. Meledak. Meledak, bosku. Ini dikasih turun. Maladika Mula Warman. Salam satu komando. Army di hati. Siap. Siap. Ketua. Siap. Pasukan Baladika Muara Bengalon hari ini. Berarti kita memang sengaja mau mancing juga. Siap. Dari pagi. Dari pagi tadi kan. Oh, jago. Aku dari pagi lo sama Brimob juga itu. Suruh cepat naikkan aja itu. Biar Naikkan, Pak. naikkan sudah cepat. Naikkan. Ikut juga kau. Mana angkutannya? Kalau bilangku, ini habis kamu ini. Itu sudah komandan kami kalau mau tahu. Aja kamu ini. Itu sudah orangnya yang bicara itu. Tahu kah kamu? Cepat sudah. Bujal. Itu sudah orangnya yang punya bengalon tuh. Ya begini lah caranya. Kerja aja. Jangan man. Jangan sampai ada menyakiti kasihan ya. Jangan. Hargai Pak Kades. Naik. Nih, bosmu ini naik. Jangan dia suka merintah orang aja. Sini aja, aku aja. Ntar kalau ke polsek kamu naik di atas buat dia. Naik semua. Di atas. Bawa semua. Bantu, Pak. Bantu itu banyak buah di bawah itu nah. Yang danu mundur biar cepat. Mundur dulu ya. Mundur aja. Jika ini biar muat mereka. Yang perintahkan ini siapa Pak Desa kan? Saya sudah curiga. Pak siapa Pak Kades? Siapa yang perintahkan Pak Kades? Gantian. Jadi
Jadi hari ini lahan ini diklaim dulu sama desa. Apapun bentuknya, kalau salah satunya ada yang melaporkan, kepala desa dengan masyarakatnya bertanggung jawab, siap dimasukkan di penjara. Jadi saya minta maaf, akan saya layangkan nanti masalah mediasi. Begini Bu Adi, bagaimana mereka tidak masalah. Soalnya ini kan lokasi, kalau memang Anda mengaku kalau ini tanah Anda, ya, tapi tanam tumbuhnya. Kita tadi mengatakan kalau ini yang menanam PT Kim. Nah, justru seperti Ya. ini. Nah, sekarang begini saja lah Pak, karena ini kan sudah panjang, berlarut-larut, sudah cukup lama. Ya kan? Lebih baik sama-sama kita selesaikan secara hukum. Kalau Bilang kita saja, Pak, kalau kami Pak ya Pak Desa ya, terserah kami ikut. Mau kemana pun, mau secara apapun, itu aja. Karena perbuatan Anda ini sudah betul-betul tidak memanusiakan manusia. Coba lihat ini. Pondok kok bisanya Anda rubahkan. anggota sampean pergi gergaji itu apa? sebenarnya terkait dengan pembangunan pondok ini, PT Kim kan sudah ikuti prosedur Pak. Seperti apa maksudnya? Coba Sudah disampaikan surat pemberitahuan dan pernyataan. Ya kan itu pun ditebuskan ke desa, ke kepolisian dan sama. Tapi saya tidak tahu. Loh, kan Tidak ada tembusan sama saya. PT Kim menyampaikannya langsung ke beliau Pak, bukan ke Bapak, kan begitu. Ya kan kemarin kan Bapak juga tidak ada tembusan juga itu. Saya tidak pernah baca itu tembusan itu. Ya, kan begitu. Nah, kemudian sampai hari terakhir ketemu pun pada saat di pagar dan PT Kim buka pagar itu sudah disampaikan juga langsung ke beliau. Kan begitu Pak. Kan? Kita kasih waktu sampai hari Jumat. Kan begitu. Surat itu pun sudah dari bulan Juli kalau nggak salah saya disampaikan. Kita tunggu, PT Kim tunggu. PT Kim ingin punya hasil dan Om Francis juga ingin punya hasil. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya bisa selesai. Ya, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan Pak dari Pak Desa. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, tentu yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Musik Komase, yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan Kepala Adat yang sudah hadir hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Babin Kamtipmas Pak Sukri selaku perwakilan dari Polsek Bengalon, Bapak Babinsa Pak Catur yang mewakili dari Pak Dan Ramil, kemudian Pak Pol Airut yang mewakili dari Satpol Airut di Muara Bengalon. Kemudian tentu yang kami hormati dan terima kasih Pak Puja, Pak Ayat, Pak Haji Awi, dan teman-teman dari Baladika selaku perwakilan ataupun kuasa dari Pak Samsir. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk bermediasi secara langsung di kantor desa Muara Bengalon yang sudah difasilitasi oleh Pak Kepala Desa Pak Yusuf. Baik, mungkin sedikit secara alur tentu kami selaku perwakilan dari perusahaan harus menceritakan dulu dari sisi kronologis dan penguasaan dan pembebasan lahan yang ada di PT Kim, supaya maksudnya kami sampaikan kembali ini supaya sama-sama kita merunutkan kembali Pak, supaya tidak
prasangka ataupun prasangka-prasangka yang lain, sehingga apa yang sudah disampaikan sebelumnya tidak mendasar. Tentu ini tanggung jawab kami selaku dari pihak perusahaan untuk menyampaikan ini supaya ini menjadi informasi dan pengetahuan buat kita semua dari sisi pembebasan di PT ini. Baik, mungkin izin Pak Kades saya sampaikan dulu, Pak Bujar, Pak Alwi dan Pak Dayat, serta bapak-bapak semua. Tentu secara penyampaian, insya Allah Pak, saya menyampaikan tidak lebih dan tidak kurang berdasarkan data yang ada di perusahaan, karena tentu saya pun tidak mau cerita yang lain, karena saya berprinsip hitam putih putih dan insya Allah. Artinya sesuai data yang ada itu yang akan kami sampaikan. Baik, berkenaan dengan klaim ataupun areal yang diklaim oleh Pak Samsir yang sebelumnya adalah beliau, kalau saya tidak salah, anaknya almarhum Haji Basah, Pak ya. Nah, pada saat pertama klaim, kemudian kita coba komunikasi dari PT ini dengan beliau, singkat cerita kemudian dilakukanlah peninjauan lapangan dan pengukuran di lapangan, yang saat itu langsung ditunjukkan langsung oleh Pak Samsir didampingi oleh, kalau saya tidak salah, Pak Darwisa itu. Nah, dari hasil penunjukan lokasi itu kurang lebih ada 20,85 hektar yang diklaim. Jadi kurang lebih ini sebenarnya di lapangan kemarin pun sudah sempat kami tunjukkan Pak, tapi ini kami sampaikan kembali sebagai dasar penyampaian kami. Nah, yang berwarna hijau, coklat dan biru inilah yang ditunjukkan di lapangan, yang kurang lebih 20,85 hektar itu. Nah, yang warna hijau itu adalah pembebasan atau area yang sudah dibebaskan PT KIN kepada Pak Haji Effendi sebelumnya. Nanti secara dokumen saya sampaikan juga Pak, izin. Baru yang kedua, yang warna coklat itu adalah pembebasan yang sudah dilakukan oleh PT KIN kepada kelompok tani Asliansah atau Pak Asliansah CS. Kemudian yang warna ungu atau biru, Pak, ini pembebasan areal dibebaskan kepada Pak Camat, Pak Muhsan. Saat itu bahasanya Pak Camat CS, mungkin ada beberapa yang tergabung dengan beliau. Nah, jadi dari areal 20,85 hektar ini yang ditunjukkan langsung oleh Pak Samsir dan Pak Darwis saat itu sudah dibebaskan PT ini kepada 3 orang ini. Nah, dari 20,85 hektar ini yang masuk ke dalam pembebasannya Pak Haji Effendi yang warna hijau itu, Awas jatuh apa bibirnya itu? Tanam, kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Diecer aja dulu, diecer. Siram, yuk kita siram. Apa yang kita tanam, ya mesti kita siram. Tanam pohon kehidupan. Sirami dengan sayang. Tanam masa depan. Benalur kita bersihkan. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon.
siram tanam tanam tanam, hei tanam tanam tanam, siram tanam tanam tanam. Tanam-tanam pohon kehidupan, siram-siram-sirami dengan saya. Tanam-tanam-tanam masa depan, benalu-benalu kita singkirkan. Tanam-tanam pohon kehidupan, siram-siram-sirami dengan saya. Tanam-tanam-tanam masa depan, benalu-benalu kita bersih. Biarkan anak cucu kita belajar di bawah pohon. Biarkan anak cucu kita menghirup udara segar. Biarkan mereka tumbuh bersama hijaunya daun. Jangan biarkan mereka mati dimakan hama kehidupan. Tanam, 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 kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, 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 kita menanam. Jangan lupa disiram yang sudah kita tanam. Tanam, 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 siram, tanam, 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 hei tanam, 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 siram, tanam, 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 siram, tanam, 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 hei tanam, 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 siram, tanam, 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 tanam. Oke, satu. Jelas kita lihat nih bahwa ini adalah mata 5 dari tanaman sebelahnya. Nih, enggak, Bapak. Yang kedua itu kami sampaikan, ini batas ini Bapak yang bongkar atau kami yang Ya, sama Bapak 2018-19 kita malah pernah bilang ada surat-suratnya. Rupanya udah sampai ke desa nggak ada surat. Kapan saya pernah bilang ada suratnya? Ya waktu kita jumpa pertama kali, Pak. Ini tanah ini anunya Pak Camat. Yang dibebaskan cuma tanah. Minta maaf, Pak, ya begini. Hah? Selama kita turun dari rumah, Pak, niat kami baik lah. Ya, niat kami baik. Karena begini, Pak, ya, tidak ada permasalahan tidak akan terselesaikan kalau memang punya niat baik, ya. Kami turun dari rumah, Pak, tidak pernah mengakui kalau ini tanah adalah tanah kami. Kami mengakui kalau ini tanah sudah terbebaskan oleh Pak Musam, mantan camat. Itu beserta dengan oret-oretannya, Pak. Ya, itu yang kami kejar. Oret-oretan bahwa siapapun yang membebaskan ini lokasi lahan ini, ya, maka dia akan siap mengganti rugi ini tanam tumbuh. Nah, kami ini ada dua versi, Pak, ya, ada dua versi kami ini. Untuk apakah memang perusahaan siap untuk dikembalikan uangnya, kami siap mengembalikan. Ya, kata kasarnya. Ataukah memang perusahaan kalau memang mau niat baik silakan bayar punya tanam tumbuh kami sesuai dengan kesepakatan Pak Musam. Nah, jadi hasil di kantor desa kemarin Pak Desta minta waktu 3 hari. Ini sudah ada keputusan apakah uang dikembalikan ataukah dia membebaskan tanam tumbuh. Ya, sudah sepakat. Jangan ada aktivitas di lapangan sebelum ada keputusan.
Jadi biarkan proses berjalan. Waktu itu kesepakatan di lapangan sini Pak, belum di kantor desa. Jadi Pak Kades ambillah kebijakan tarik tali razia. Tidak boleh ada yang melakukan aktivitas di lapangan sebelum proses ada keputusan. Jadi saya pun